Salam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kembali lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dan pengertian dari Allah Roh Kudus, memberikan kami pencerahan, memberikan kami konsentrasi di dalam memahami firman-Mu. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi saya bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan ini kita akan renungkan dengan tema diubahkan oleh kuasa firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menyatakan percaya pada Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, namun tidak pernah membacanya sampai tuntas. Alkitab jauh lebih besar dari sekedar buku panduan pengajaran, sebab firman Tuhan menghasilkan kehidupan, menumbuhkan iman, menghasilkan perubahan hidup, menyebabkan terjadinya mujizat, menyembuhkan luka hati, membangun karakter, memberikan sukacita, mengatasi godaan, membersihkan pikiran kotor, serta menjamin hari-hari hidup kita, baik kehidupan yang sementara sampai kepada kekekalan. Itulah sebabnya firman Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Jangan pernah meremehkannya. Ayub dalam pasal 23 ayat 12. Ayub berkata, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ucapan mulutnya adalah menunjuk kepada firman Tuhan. Ayub menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, dan firman Tuhan begitu mengubahkan kehidupan Ayub, sehingga dalam penderitaan pun Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 10 ayat 38-42, kisah tentang Maria dan Marta. Maria adalah salah satu tokoh Alkitab yang mengalami perubahan hidup melalui kuasa firman Tuhan. Dia adalah wanita berdosa yang dipulihkan Tuhan dalam pertobatan, memilih bagian yang terbaik, yang membentuknya menjadi pribadi yang berkarakter, menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan di sana, duduk dekat kaki Tuhan adalah sebuah komitmen Maria untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, istilah ini dijelaskan dengan kata yada, yang berarti semakin mengenal Tuhan melalui hubungan yang intim dengannya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Kata terus menunjukkan sebuah perhatian yang serius terhadap firman Tuhan atau terhadap perkataan Tuhan. Ia tidak bosan, tetapi suka akan firman Tuhan. Kalau kita membaca Lukas pasal 10 ayat 40 sampai ayat 41, ini merupakan sebuah perbandingan antara seorang yang suka akan firman Tuhan dan yang hanya sibuk untuk melayani. Yesus menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Marta adalah menyusahkan diri, pilihan terhadap banyak perkara yang tidak penting, mengakibatkan Marta kehilangan bagian terpenting dalam hidupnya. Sebaliknya, Maria memilih bagian yang terpenting itu, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Untuk menjadi murid Yesus yang sehat, kita perlu menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Yesus menyebutnya tinggal. Ia berkata, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dalam kehidupan kita, kata tinggal dalam firman Tuhan ini berarti, yang pertama, menerima Alkitab sebagai otoritas utama dalam kehidupan kita. Alkitab adalah standar, Alkitab adalah kompas yang dapat menunjukkan arah, nasihat untuk mengambil keputusan yang bijaksana, dan patokan yang kita gunakan untuk mengevaluasi segala sesuatu. Alkitab adalah penentu hidup kita. Yang kedua, menerima seluruh kebenaran firman Tuhan. Tidak cukup hanya percaya pada Alkitab, tetapi firman Tuhan
memenuhi hidup kita dan mengubahkan. Karena itu, perlu untuk mendengar, membaca, meneliti, mengingat, dan merenungkannya. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ini adalah langkah yang paling sulit, karena setan memeranginya dengan sangat intensif. Ia tidak peduli saudara mengikuti pelajaran Alkitab. Selama saudara tidak melakukan apapun yang saudara pelajari, ia akan terus mengintervensi kehidupan saudara. Moody berkata, Alkitab tidak diberikan untuk menambah pengetahuan kita, melainkan untuk mengubah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, yang kembali mengingatkan kami bahwa hanya melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami diubahkan. Karakter kami semakin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, berikan kami kesukaan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.